kabarnya? Semoga masih dalam penyertaan Tuhan ya. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan judul Hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. yang semangat yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Buka tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini untuk kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan juga berkati agar apa yang nanti akan disampaikan, firman Tuhan yang akan disampaikan, dapat tertanam dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi adik-adik, habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Dora. Kita siapin hati kita siapkan telinga kita. Semoga firman dari Kak Dora bisa tertanam dalam hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan sayang kepadaku. Wah, pasti adik-adik sudah tahu ya kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik, siapa yang di sini selalu rajin berdoa? Iya, yuk angkat tangan siapa yang selalu rajin berdoa. Ya, contohnya kita berdoa mau tidur,
mau makan, mau pergi ke suatu tempat, kita pastinya berdoa, ya kan? Iya. Terus siapa yang di sini rajin membaca Alkitab? Yo, siapa yang rajin membaca Alkitab? Iya, kalau kita rajin membaca Alkitab, pasti kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, terus siapa yang setiap minggu rajin sekolah minggu? Walaupun online ya. Ayo siapa angkat tangan? Wah, pasti semuanya rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, satu lagi pertanyaan dari Kak Dora. Siapa yang suka persembahan? Iya, pastinya persembahan ya. Nah, sekarang Kak Dora mau bertanya. Benarkah kita rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan dan persembahan? Itu ternyata kita bisa selamat? Benarkah seperti itu? Ayo, coba adik-adik, ternyata keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kok seperti itu ya? Coba kita simak ceritanya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi, ada seorang pemimpin agama bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang yang rajin menjalankan kewajiban doa, selalu beribadah, membaca Alkitab, dan juga selalu mengikuti perintah-perintah dari hukum Tuhan. Ya, perintah-perintah Tuhan. Kemudian Nikodemus mendengar Tuhan Yesus mengajar dan ia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Nah, sehingga suatu malam Nikodemus pergi mengunjungi Yesus, ingin bertemu sama Tuhan Yesus. Kemudian pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Hah? Nikodemus bingung dong. Kenapa bisa dilahirkan kembali? Masa harus masuk ke perut ibu, kemudian lahir lagi? Wah, terus gimana dong? Kayaknya tidak mungkin deh. Masa kita masuk ke perut ibu kemudian kita jadi bayi lagi? Sepertinya tidak mungkin, pikir Nikodemus. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak berbicara tentang melahirkan seorang bayi. Kita dilahirkan menjadi bayi lagi, bukan seperti itu. Tetapi Yesus membicarakan hal yang berbeda, yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada kita, ya, karena begitu besar Allah itu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, walaupun kita sudah berdoa, sudah beribadah, sudah memberikan persembahan, ternyata belum cukup loh. Terus gimana dong? Ternyata belum menaati Tuhan dengan sempurna. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa dan tidak dapat menolong diri kita sendiri. Itulah sebabnya
Yesus turun ke dunia menjadi juru selamat kita. Ya rela mati disalib loh untuk menanggung dosa-dosa kita. Wah, keren ya Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, ada kabar baik juga loh. Ayo, apa yo? Yuk, ada yang bisa menebak? Yaitu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan memanggil kita sebagai anak-anaknya. Wah, keren ya, kita sebagai anak-anak Allah loh. Sehingga kita memiliki tugas adik-adik. Tugas kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita. Sudah siap adik-adik dengan tugas ini? Pastinya kita selalu siap karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, demikian firman yang disampaikan oleh Kak Dora. Sekarang kita akan menyisihkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Kita akan persembahan dengan iringan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Setelah kita membuat persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan sedikit berkat yang Kau telah curahkan kepada kami. Berkati supaya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bila kebijaksanaan bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita juga sudah menyisihkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan, sekarang kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan lagu I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Thought about deep, deep down, down, deep down in my heart. Karena tadi di awal ibadah kita mengawalinya dengan doa, alangkah baiknya kita juga menutup ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Kau telah memberkati ibadah kami dari awal dan akhir. Dan berkati juga supaya firman tadi bisa menjadi hikmah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, usai sudah perjumpaan kita pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah,
Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kalian dalam minggu-minggu berikutnya. Nah, tapi walaupun kita tahu bahwa kita dalam naungan dan perlindungan Tuhan, kita tetap harus menjalankan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa. Sing about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Bop, bop, deep, deep, down, down, deep down in my heart.